Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Salma Hidayatul Husna, NIM 2023206301130111. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan multimedia dalam pembelajaran. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, ada pengertian multimedia. Yang kedua, keuntungan multimedia. Yang ketiga, keterlibatan multimedia. Yang keempat, jenis-jenis multimedia. Dan yang kelima, yaitu review media pembelajaran. Next, multimedia. Multimedia diartikan sebagai kombinasi dari penggunaan beberapa jenis media dalam kegiatan belajar mengajar. Multimedia adalah media yang di dalamnya terdapat perpaduan berbagai bentuk elemen informasi seperti teks, grafik, animasi, video, maupun suara sebagai pendukung untuk mencapai tujuannya, yaitu menyampaikan informasi atau sekedar memberikan hiburan bagi target audiensnya. Menurut Hofstadter dalam bukunya Multimedia Literasi, mendefinisikan multimedia yaitu sebagai pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, dan video dengan link dan tools yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Menurut Mayer, multimedia pembelajaran adalah sebuah komunikasi yang mengandung kata-kata dan gambar yang mendorong atau mendukung jalannya pembelajaran. Next, multimedia memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, lebih interaktif dan inovatifnya sistem pembelajaran. Yang kedua, dalam mencari terobosan pembelajaran, pendidik atau guru dituntut untuk inovatif dan kreatif setiap saat. Yang ketiga, mampu menggabungkannya antara video, gambar, serta teks pada satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Yang keempat, dapat meningkatkan keefektifan kegiatan belajar mengajar, hasil belajar, motivasi, dan perhatian peserta didik dalam belajar. Yang kelima, melatih peserta didik agar dalam mendapatkan suatu ilmu pengetahuan pembelajaran dapat lebih mandiri. Yang keenam, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kesiapan, dan kebutuhannya. Yang ketujuh, peserta didik mengenal perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedelapan, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, materi mampu divisualisasikan dengan baik, di mana selama ini sulit diterangkan jika penjelasannya hanya dengan metode ceramah atau menggunakan alat peraga konvensional. Namun, di balik banyaknya keuntungan yang dimiliki multimedia, ada beberapa keterbatasan. Di antara yang pertama, lebih membutuhkan perhatian dan perawatan sehingga menyita lebih banyak waktu. Yang kedua, masih ditemukan peserta didik dan guru yang gagap teknologi. Sebagian peserta didik tidak memiliki gadget seperti laptop atau smartphone dan jaringan internet yang masih kurang memadai di sebagian daerah. Yang ketiga, biaya implementasi yang banyak. Yang keempat, tidak cocok untuk semua materi, misalnya pada materi berupa hitungan. Yang kelima, tantangan baru bagi guru dalam mendesain pembelajaran. Dan yang terakhir, resiko ketidakmerataan pemanfaatan. Selanjutnya, apa saja sih jenis multimedia? Jenis multimedia ada 4. Yang pertama multimedia audio, yang kedua multimedia video, yang ketiga multimedia teks, dan yang keempat multimedia visual. Yang pertama, multimedia audio. Multimedia audio adalah elemen yang berisi suara atau bunyi dalam presentasi multimedia. Dengan kata lain, multimedia audio merupakan komponen dalam multimedia yang menyampaikan pesan melalui indera pendengaran, gambar presentasi multimedia dengan audio, atau juga dapat diartikan sebagai kombinasi dari elemen-elemen audio seperti suara, musik, dan efek suara dengan elemen-elemen visual seperti teks, gambar, dan video dalam sebuah presentasi atau aplikasi komputer. Multimedia audio dimanfaatkan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan seperti film, musik, dan game, hingga aplikasi pendidikan, presentasi bisnis, dan aplikasi interaktif lainnya. Penggunaan multimedia audio dalam pembelajaran matematika juga memiliki manfaat yang penting, yaitu
pendekatan multisensori, penjelasan verbal, keterlibatan melalui suara, memperkaya pengalaman pembelajaran, peluang untuk mendengarkan ulang, meningkatkan pemahaman konsep abstrak, aksesibilitas, dan yang terakhir meningkatkan keterampilan mendengarkan. Selanjutnya yang kedua yaitu multimedia video. Multimedia video merupakan elemen dalam presentasi multimedia yang menyampaikan pesan melalui indera penglihatan. Elemen ini berupa gambar bergerak yang terintegrasi dengan elemen multimedia lainnya, seperti audio, teks, dan animasi. Penggunaan multimedia video dalam pembelajaran matematika dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta didik. Di antaranya, visualisasi konsep, demonstrasi langkah demi langkah, keterlibatan yang tinggi, konten interaktif, aksesibilitas, kemudahan difusi, pemahaman konsep yang lebih baik, dan yang terakhir meningkatkan retensi informasi. Yang ketiga, multimedia teks. Multimedia teks adalah jenis multimedia yang melibatkan penggunaan teks atau kata-kata dalam kombinasi dengan elemen-elemen lain, seperti gambar, audio, video, dan animasi. Ini mencakup berbagai bentuk konten teks, mulai dari artikel, buku, presentasi, hingga aplikasi interaktif yang menggunakan teks sebagai komponen utama atau dapat diartikan sebagai elemen dalam presentasi multimedia yang menyampaikan pesan melalui indera penglihatan dalam bentuk tulisan. Elemen ini dapat berupa teks biasa, paragraf, daftar, tabel, dan bahkan kode program. Penggunaan multimedia teks dalam pembelajaran matematika memiliki beberapa manfaat yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik, antara lain penjelasan yang jelas, referensi sumber daya, memfasilitasi pembelajaran mandiri, penekanan pada konsep penting, meningkatkan literasi matematika, memperluas pemahaman konteks, dan fleksibilitas dalam akses. Dan yang terakhir yaitu multimedia visual. Multimedia visual adalah kombinasi dari elemen-elemen visual seperti gambar, video, animasi, grafik, dan teks yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada penonton atau audiens. Media ini biasanya digunakan dalam berbagai konteks seperti pemasaran, pendidikan, hiburan, dan komunikasi. Keunggulan multimedia visual adalah kemampuannya untuk menarik perhatian dengan cara yang lebih kuat daripada media tunggal seperti teks atau gambar saja. Dengan menggabungkan berbagai jenis media visual, pesan atau informasi dapat disampaikan dengan lebih jelas, menarik, dan mudah dipahami oleh audiens. Manfaat multimedia sangat beragam dan berdampak positif dalam pembelajaran matematika, antara lain visualisasi konsep abstrak, memperkuat pemahaman, meningkatkan keterlibatan, mendukung gaya pembelajaran beragam, memfasilitasi pemecahan masalah, meningkatkan retensi dan pengingatan, serta mendorong kolaborasi dan diskusi. Baik, untuk bagian ini saya ingin mereview media pembelajaran. Media ini saya ambil dari YouTube. Media pembelajaran yang memadukan antara audio, visual, dan dijadikan menjadi sebuah video yang menarik. Di dalamnya ini ada dapat dilihat ya, di sini ada sebuah animasi, yaitu yang sebagai visualnya. Nanti kalau dibuka itu ada suara yang merupakan audio. Video ini dibuat menggunakan aplikasi Powtoon. Video ini dikembangkan oleh mahasiswa program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jember, di mana video ini membahas tentang aljabar dan operasi penjumlahan pengurangan dalam bentuk aljabar. Kemudian di video ini di awal diberikan KD dan IPK. KD yaitu kompetensi dasar, sedangkan IPK itu indikator pencapaian kompetensi. Ini merupakan istilah dari kurikulum K13. Kalau di kurikulum Merdeka ini kita sebutnya dengan CP dan TP. CP yaitu capaian pembelajaran dan TP tujuan pembelajaran. CP dan TP ini disampaikan di awal. Tujuannya yaitu agar peserta didik mengetahui apa saja yang harus dicapai oleh mereka pada pertemuan tersebut. Kemudian setelah diberikan KD dan IPK tadi, di video itu diberikan sebuah gambar Al-Khawarizmi. Dijelaskan bahwa aljabar itu ditemukan oleh Al-Khawarizmi.
di mana hal ini itu sebagai pengetahuan awal untuk peserta didik. Kemudian diberikan sebuah pertanyaan pemantik. Apa itu aljabar? Tujuan pertanyaan pemantik ini adalah untuk menarik perhatian peserta didik. Apakah dari mereka itu ada yang mengetahui apa yang dimaksud dengan aljabar sebelum memulai pembelajaran. Kemudian diberikan sebuah ilustrasi untuk menjelaskan maksud dari aljabar. Pendekatan pembelajaran ini menggunakan problem based learning. Peserta didik diberikan sebuah contoh permasalahan untuk diselesaikan. Kemudian setelah dijelaskan pada gambar yang atas ini sama yang tengah, kemudian peserta didik itu diberikan sebuah soal atau permasalahan untuk diselesaikan. Untuk mengetahui apakah mereka itu paham dengan maksud yang disampaikan sebelumnya. Kemudian next di sini itu ada penjelasan terkait materinya aljabar sendiri. Dijelaskan apa saja unsur yang ada dalam aljabar, mulai dari koefisien, variabel, dan konstanta. Setelah ditunjukkan mana sih yang disebut koefisien, mana sih yang disebut variabel, dan mana yang disebut konstanta dalam bentuk aljabar. Selanjutnya di video diberikan submateri dari aljabar, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, dalam video itu diberikan sebuah judul penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Hal ini sangat penting bagi peserta didik. Mereka itu biar tahu apa sih yang akan kita bahas selanjutnya setelah tahu aljabar dan unsur-unsurnya. Di sini dituliskan judulnya penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian untuk menjelaskannya ini kembali menggunakan problem based learning. Diberikan sebuah masalah, kemudian diselesaikan, dan ditemukan sebuah penyelesaiannya. Kemudian setelah diberikan penjelasan terkait permasalahan tadi, kan dapat penyelesaian. Kemudian diberikan sebuah soal. Tentukan penjumlahan dari 7A plus 4B dengan 8A plus 6B. Dalam hal ini, pemberian contoh permasalahan bertujuan untuk melihat kemampuan peserta didik setelah diberikan materi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian diberikan kesimpulan. Yang bagian gambar tengah ini merupakan kesimpulan dengan penguatan terkait materi. Terakhir, ada ucapan terima kasih di akhir video. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dari hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.